Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Agnes Yosepani Baho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi praktikum dari pembelajaran mesin tentang linear regression. Nah, yang pertama itu di bagian pertama itu ada simple linear regression. Nah, di sini untuk simple linear regression, nah, yang pertama itu di sini ada impor. Nah, di sini kita mau mengimpor semua library yang kita butuhkan. Nah, untuk tujuan dari code ini tersendiri, kita gunakan untuk menganalisis regresi linear menggunakan Python. Nah, yang pertama yang kita gunakan itu yaitu Panda untuk memanipulasi data, kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi grafik, kemudian ada linear regression itu untuk membuat model dari regresi linear, dan trend test split dan model selection itu kita gunakan untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Selanjutnya ada em, di sini kita langsung menentukan data frame, mengambil kolom marketing, spend, dan profit yang akan kita gunakan. Nah, tapi di sini sebelum itu kita mau mengimpor dulu file datasetnya. Nah, untuk di sini kita mau mengunggah file ke Google Colab-nya menggunakan dari data yang ada di komputernya. Kemudian modul file dari Google Colab itu menyediakan eh, upload yang membuka dialog untuk memilih file dari perangkat pengguna, kemudian memilih file. Nah, file tersebut akan diunggah dan disimpan sementara dalam Google Colab-nya. Jadi file itu kayak tersimpan dan udah ada di Google Colab-nya sendiri. Kemudian, nah yang selanjutnya itu tadi kita mau menentukan data frame-nya, nama data frame. Nah di sini eh, kita mau membaca file CSV bernama 50 underscore startup. Nah, di sini kita mengambil dua kolom tertentu, yaitu marketing spend dan profitnya menggunakan Panda. Nah, untuk PD rate-nya itu kita gunakan untuk membaca filenya. Kemudian parameter use call ini kita memastikan bahwa hanya kolom tersebut yang akan dimuat dalam data frame. Kemudian data yang dimuat dalam data frame itu kemungkinan bakal digunakan untuk analisis lebih lanjut, kayak model regresi linear di mana marketing spend dapat berperan sebagai variabel independen, sedangkan keuntungan itu sebagai variabel dependen. Selanjutnya di sini ada eh, DF head. Kalau dari modul di sini kita mau melihat data yang kita gunakan menggunakan DF head ini. Nah, dev at ini kita gunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame-nya yang sebelumnya telah kita buat dengan membaca filenya dan hanya memuat kolom marketing spend dan profit. Dan di sini head-nya itu berguna untuk melakukan eksplorasi awal terhadap data dan memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana struktur isi dari datasetnya. Kemudian outputnya di sini menunjukkan 5 baris pertama dari dua kolom tersebut. Nilai dalam marketing spend merepresentasikan jumlah uang yang dihabiskan untuk pemasaran, sementara profitnya itu akan menunjukkan eh, keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya di sini eh, ada di bagian ini. Nah, untuk bagian ini kita mau melihat hubungan antara kedua data yang kita ambil menggunakan scatter plot. Nah, di sini kita mau membuat scatter plot atau diagram itu yang menunjukkan hubungan antara marketing spend dan profitnya.
Kemudian untuk fungsi PLT scatter tersendiri di sini kita gunakan untuk memplot titik-titik data di mana sumbu X akan merepresentasikan marketing spend dan sumbu Y akan merepresentasikan profit. Kemudian di sini ada PLTX label dan Y label yang kita gunakan untuk memberi label pada setiap sumbu X dan Y agar terlihat lebih jelas dan memberikan judul pada grafik sehingga grafiknya itu mudah dipahami. Nah, jadi kalau dijalankan nanti outputnya seperti ini. Kemudian di sini ada DF Core. Nah, di DF Core tersendiri kita mau lihat korelasi dari marketing spend dan profit. Nah, DF Core ini kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi antara kolom dalam data frame yang dalam hal ini adalah marketing spend dan profit. Nah, di sini korelasinya akan mengukur sejauh mana dua variabel memiliki hubungan linear tertentu dengan berkisar nilai antara -1 hingga 1. Selanjutnya adalah recall data. Nah, untuk recall data di sini sesuai modul em, kita mau membuat modeling. Nah, untuk recall data di sini kita mau menampilkan 5 baris pertama dari data frame-nya yang sudah diambil dari dataset yang ada, yakni dari data marketing spend dan profit. Dan di sini kita mau melihat sekilas datanya itu dan memastikan bahwa datanya itu sudah dibuat dengan benar dan memahami pola awal sebelum melakukan analisis. Nah, di sini untuk outputnya itu marketing spend-nya itu menunjukkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pemasaran dalam satuan tertentu dan profitnya itu menunjukkan jumlah profit yang diperoleh berdasarkan pengeluaran tersebut. Selanjutnya setelah recall data, nah di bagian ini, untuk di bagian ini kita mau membuat variabel X dan Y. Nah, untuk variabel X dan Y di sini kita mau memisahkan variabel dari independen dan variabel dependennya. Nah, di sini ada def marketing spend value yang mengambil semua nilai dari kolom marketing spend dan bakal disimpan dalam variabel X. Kemudian def profit value di sini mengambil semua nilai dari kolom profit, kemudian bakal disimpan di variabel Y. Untuk reshape, di sini kita gunakan untuk mengubah bentuk array uh, menjadi 2 dimensi karena model regresi memerlukan input dalam bentuk matriks untuk diproses. Selanjutnya di bagian Xtrend dan Ytrend. Nah, untuk di sini kita mau split data menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80/20. Nah, untuk yang bagian ini kita membagi datasetnya itu menjadi data pelatihan dan data pengujian sebelum melakukan regresi linearnya. Kemudian untuk fungsi trend test split dari pustakanya ini kita membagi dataset secara acak di mana X-trend dan Y-trend itu kita gunakan untuk melatih model regresi linear, sementara X-test dan Y-testnya kita gunakan untuk menguji performa model setelah pelatihan. Kemudian di sini ada parameter test size sama dengan 0,2 di mana bahwa 20 dari data tersebut bakal digunakan sebagai test set, sedangkan 80-nya itu bakal digunakan untuk training set. Nah, lanjut di bagian ini setelah data split, kita mau membuat model linear regresinya dan trend model menggunakan data yang sudah kita split. Nah, di sini kita mau membuat dan melatih model regresi linear menggunakan pustakanya. Nah, di sini ada linear underscore lin underscore reg sama dengan linear regression, di mana kita membuat instance dari model linear regression yang bakal kita gunakan untuk menemukan hubungan antara eh, marketing spend dan profit. Kemudian untuk baris keduanya itu kita mau melatih model menggunakan data training yang telah dibagi sebelumnya. Nah, selama proses ini model akan dihitung koefisien dan intercept
Untuk garis regresi terbaik yang memprediksi hubungan antara pengeluaran pemasaran dengan profitnya. Kemudian untuk slope ini kita mau mencari nilai koefisien dan interceptnya. Nah, untuk di bagian ini kita mau menampilkan parameter hasil pelatihan model regresi linear yaitu slope atau kemiringan garis dan intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk line pertama di sini kita mau menyimpan slope atau koefisien regresi yang bakal menunjukkan seberapa besar perubahan profit ketika marketing spend berubah. Nah, di sini persamaannya itu ya sama dengan MX ditambah B. Kemudian di baris keduanya itu kita mau menyimpan interceptnya itu yakni nilai profit ketika marketing spend sama dengan 0. Nah, hal ini merupakan nilai B dalam persamaan regresi nilai linear. Untuk line ketiga kita gunakan untuk menampilkan nilai dari kedua kedua line tersebut. Nah, jadi nanti di sini ada outputnya, outputnya tersendiri, yakni eh, ketika peningkatan satu unit dalam marketing spend akan meningkatkan profit sebesar 0,8. Kemudian kita lanjut untuk ACC score. Nah, di sini untuk ACC score kita mau mencari tahu nilai akurasi dari model menggunakan dataset yang sudah di split tadi. Nah, kode ini kita gunakan untuk mengukur akurasi model regresi linear dan menghitung koefisien determinasi pada data uji test set. Nah, untuk line pertama itu kita mau menghitung nilai R kuadrat yang menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data uji. Kemudian di sini ada dikali 100 yang artinya bakal ditampil hasilnya itu akan ditampilkan dalam bentuk persentase dan disimpan dalam bentuk variabel ACC score. Kemudian print di sini kita gunakan untuk mencetak nilai akurasi modal. Nah, outputnya di sini adalah 61. Nah, artinya bahwa 61,26% yang berarti bahwa variasi dalam profit berdasarkan marketing spend-nya itu 61,26%. Nah, sisanya sekitar 38,74% bakal dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Eh, Kemudian di sini ada Y prediksi. Nah, untuk Y prediksi kita memvisualisasikan aktual dan dibandingkan dengan prediksi menggunakan data testing. Nah, di sini kita memvisualisasikan hasil prediksi modelnya dengan membandingkan dua buah data. Nah, untuk di line yang pertama kita menghasilkan tes prediksi berdasarkan nilai marketing spend di data uji atau X-testnya menggunakan model yang sudah ada. Kemudian di line kedua kita mau membuat scatter plot dari data uji, di mana titik-titik ini akan menunjukkan hubungan sebenarnya antara marketing spend dan profit. Kemudian di line ketiga kita mau menggambarkan garis linear berdasarkan prediksi modelnya. Di line yang keempat, itu kita mau memberikan label pada sumbu X dan Y untuk menunjukkan variabel yang ditentukan. Kemudian nanti akan diberikan judul pada grafiknya. Selanjutnya untuk eh, memprediksi profit yang didapat dengan memasukkan marketing spend sebesar 150.000. Nah, di sini kita akan memprediksi nilai profitnya itu berdasarkan marketing spend ya. Nah, di sini untuk line satunya kita meminta model untuk memprediksi ketika marketing spend-nya adalah 150.000. Dan nanti bakal dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan MX ditambah B. Nah, hasilnya itu adalah 98,743. Selanjutnya di sini di dalam modul kita diminta untuk mencoba memprediksi nilai profit dengan beberapa nilai marketing spend yang berbeda. Nah, di sini saya mencoba untuk beberapa nilai marketing spend
yakni 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, dan 350.000. Nah, nanti nilai-nilai ini bakal disusun dalam bentuk array 2D yang memerlukan input dengan dimensi yang sesuai untuk prediksinya. Kemudian nanti di sini akan digunakan model regresi linear untuk menghitung prediksi profit berdasarkan persamaan regresinya. Dan hasilnya bakal disimpan dalam variabel prediksi profit. Kemudian nanti hasilnya itu akan digunakan untuk mengiterasi setiap pasangan marketing spend dan profit yang akan diprediksi dan akan dicetak dalam format yang lebih mudah untuk dibaca. Kemudian eh, kita lanjut untuk bagian kedua, yakni multiple linear regression. Nah, untuk di bagian multiple linear regression sesuai modul di sini, yang pertama kita mau mengimpor seluruh seluruh library yang bakal kita gunakan di sini. Nah, untuk di bagian impor ini sendiri, kita mau mengimpor tiga pustaka, yakni NumPy, Matplotlib, dan Panda yang kita gunakan untuk komputasi numerik seperti komputasi pada operasi array dan matriks yang kita gunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik dan plot. Dan di sini Panda kita gunakan untuk memanipulasi dan analisis data berbasis tabel seperti membaca, menulis, dan mengolah data dalam bentuk data frame. Nah, di sini di bagian ini kita mau eh, seperti biasa kita mau mengimpor file datasetnya. Kemudian di sini sesuai modul kita mau mengimpor sebuah dataset yakni dataset yang sudah diberikan. Nah, di bagian ini kita membaca dataset dari file CSV yang bernama 50 underscore startup yang menggunakan pustaka Panda. Nah, file itu bakal diakses dari direktori konten yang menunjukkan bahwa code ini akan kita jalankan di Google Colab. Kemudian variabel X dan Y akan dibuat untuk menyimpan bagian tertentu dari datanya. Dan di sini variabel X itu mengambil baris kedua hingga ke 11 dan semua kolom kecuali kolom terakhir. Nah, hasilnya adalah array NumPy yang berisi semua fitur-fitur tertentu dari dataset tanpa kolom terakhir. Sementara variabel Y bakal mengambil baris yang sama, tetapi hanya sampai kolom keempat. Nah, di sini eh kita melakukannya karena pemrosesan data untuk memisahkan fitur X dan target outputnya yakni Y. Selanjutnya di sini ada dataset head 10. Nah, untuk dataset head 10 di sini kita eh, menampilkan isi datasetnya. Kemudian dataset ini akan memberikan informasi terkait jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah startup untuk biaya RD administrasi marketing spend dan state di mana startup tersebut berada. Nah, di sini eh, R dan spend itu bakal menunjukkan uang yang akan diinvestasikan dalam penelitiannya. Kemudian administration itu biaya administrasi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, kemudian marketing spend itu dana yang dihabiskan untuk pemasaran, kemudian profit itu merupakan keuntungan yang diperoleh. Nah, outputnya ini berupa angka-angka dalam format desimal karena datasetnya berisi nilai numerik yang menunjukkan investasi dan keuntungan dalam jumlah tertentu. Kemudian nih, yang selanjutnya di sini dataset PDRIT. Nah, di sini kita membuat matriks dengan mengubah X dan Y, di mana X adalah independent variable dan Y adalah dependent variable. Nah, code ini bakal membaca datasetnya dan mengekstrak bagian tertentu dari data ke dalam dua variabel, yakni X dan Y. Nah, pertama datasetnya akan dibaca menggunakan pdread
dan menyimpan data dalam bentuk data frame Panda. Kemudian variabel X dibuat dengan mengambil baris dari baris kedua hingga ke 11 dan semua kolom kecuali kolom terakhir. Kemudian variabel Y-nya juga mengambil dari baris kedua hingga ke 11 tetapi dengan kolom dari awal hingga kolom keempat. Selanjutnya di sini ada X. Nah, untuk di bagian ini sendiri eh, kita mau melihat penambahan materi X dan faktor Y yang ditandai dengan adanya baris dan kolom, sementara faktor itu hanya terdiri dari baris. Nah, untuk ini kita akan menampilkan isi dari variabel X yang sebelumnya telah diambil dari datasetnya menggunakan Vanda. Variabel X ini bakal berisi data dari baris kedua hingga ke 11 yang mencakup semua kolom kecuali kolom terakhir. Nah, outputnya ini berupa baris eh, dengan 10 baris dan 3 kolom karena hanya diambil em, 10 baris dari dataset dan 3 fitur pertama. Nah, angka-angka yang ada di sini itu merupakan nilai numerik dari dataset asli yang mencerminkan investasi startup di berbagai aspek bisnis. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya kita lanjut di bagian eh from-nya. Nah, di bagian from ini kita mau mengimport linear regression menggunakan library linear model. Nah, di sini kita mau ngimpor kelas linear regression dari pustakanya yang merupakan salah satu pustaka eh yang ada di Python. Kemudian linear regression itu merupakan model regresi yang kita gunakan untuk menemukan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Kemudian di sini kita mau mencari garis terbaik yang meminimalkan error antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual yang ada dalam data. Regresi linear sering kita gunakan dalam prediksi dan analisis data untuk memprediksi keuntungan berdasarkan pengeluaran. Nah, untuk regressor linear regression di sini kita mau membuat sebuah objek model linear dari klaster linear regression yang telah diimpor. Nah, objek ini bakal digunakan untuk melatih model dengan data yang diberikan dan melakukan prediksi berdasarkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Nah, dengan inisialisasi ini, model siap untuk ditrain menggunakan metode fit XY yang akan menghitung koefisien regresi dan intercept atau bias untuk menemukan garis-garis regresi terbaik yang akan meminimalkan kesalahan antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual yang ada. Kemudian yang selanjutnya yakni splitting kembali data dan panggil extract. Nah, di bagian ini kita mau membagi dataset menjadi data latih dan data uji atau training set dan test set. Nah, variabel X dan variabel Y akan dipisahkan menjadi X train, X test, Y train, dan Y trace dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Nah, di sini ada parameter randomnya yang akan memastikan bahwa pembagian data akan dilakukan secara konsisten setiap kali code-nya itu dijalankan. Selanjutnya, untuk di bagian eh extrain. Nah, di bagian extrain ini eh kita bakal eh, membagi eh, variabelnya itu menjadi 80% dari data X dengan test size-nya itu 0,2 sehingga hanya 8 dari 10 baris awal yang akan masuk ke dalam Xtrain. Nah, di bagian Xtrain-nya tersendiri ada 3 kolom dari R&D spend, administration, dan marketing spend yang merupakan fitur independen yang kita gunakan untuk memprediksi
profitnya. Selanjutnya di sini ada regressor. Nah, untuk regressor sendiri di sini eh, kita mau memasukkan regressor dalam training set dengan menggunakan metode fit. Nah, di sini kita mau fungsi fitnya itu bakal menghitung koefisien regresi dan intercept berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel target. Nah, hasil dari regresi ini merupakan model regresi linear yang telah dipelajari dari data sehingga dapat kita gunakan untuk melakukan prediksi pada data uji baru. Kemudian di sini ada ya predik. Nah, untuk bagian ini kita mau eh, menampung nilai prediksinya. Nah, nanti di bagian ini kita mau memprediksi nilai target berdasarkan data ujinya menggunakan model regresi linear. Dan di sini ada fungsi predict x-test yang akan mengambil fitur independen atau x-test dan menerapkannya bersamaan dengan persamaan regresi linear. Nah, hasilnya itu akan disimpan dalam YPredict yang berisi nilai prediksi untuk data uji dan akan dibandingkan dengan Y-test untuk mengevaluasi seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Selanjutnya, di sini ada YPredict. Nah, untuk YPredictnya di sini eh, akan menampilkan hasil prediksi model regresi linear berdasarkan data ujinya. Nah, Em, di sini outputnya itu menunjukkan bahwa modelnya itu telah memperkirakan nilai profit untuk dua sampel dalam X-test. Nah, untuk pertama, misalnya itu ada fitur input dengan hasil sekian dan profit yang diprediksi dengan hasil demikian juga. Nah, hasilnya akan diperoleh menggunakan persamaan regresi linear yang telah dipelajari oleh model selama pelatihan. Nah, di sini modelnya itu menggunakan koefisien regresi dan intercept yang dihitung dari data latih untuk membuat estimasi pada data uji. Kemudian di sini ada y-test. Nah, untuk y-test di sini eh, akan menampilkan nilai aktual dan variabel target atau profit untuk data uji atau X-test. Nah, hasilnya itu berasal dari data set asli sebelum dilakukan pemisahan data menggunakan train test split. Nah, jika dibandingkan dengan ya predik bahwa dilihat di sini bahwa nilai profitnya itu tidak selalu tepat tapi masih cukup dekat dengan nilai aktual. Nah, perbedaan ini menunjukkan error atau selisih prediksi yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik modal regresi linear dalam memprediksi keuntungan berdasarkan fitur yang telah diberikan. Kemudian di sini ada bagian print. Nah, untuk bagian printnya sendiri di sini nah, yang terakhir itu untuk bagian print. Nah, di bagian printnya ini tersendiri, kita mau menampilkan koefisien regresi dan intercept dari linear regressionnya. Nah, di sini untuk outputnya tersendiri ada koefisien regresi, di mana ada matriks 4 kali 3 yang menunjukkan pengaruh masing-masing terhadap variabel profitnya. Nah, dari baris pertama hingga ketiga mendekati nilai 1 atau 0 yang menunjukkan bahwa fitur terkait hampir tidak mengalami transformasi. Kemudian baris keempatnya di sini merupakan koefisien untuk variabel target profit yang menunjukkan bahwa pengeluaran memiliki pengaruh terbesar. Pengeluaran RD memiliki pengaruh terbesar dibandingkan yang lain. Kemudian untuk interceptnya di sini ada baris pertama hingga ketiga memiliki nilai sangat kecil yang menunjukkan bahwa model tidak menambahkan bias signifikan untuk fitur tertentu dan nilai dari 58,220 pada baris terakhir menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen bernilai 0, model akan memprediksi bahwa profit akan bernilai sekitar 58,220. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.